Halo Sobat Nime, gas lagi dah Feng Hao-nya. Langsung aja yuk kita gaskun Feng Hao-nya. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao kini memiliki sebuah rencana untuk menaklukkan kuil cahaya dalam 3 hari ke depan. Setelah dia meminta kepada Huang Tua untuk datang membawa bala bantuan. Dan benar saja, 3 hari kemudian, kini di kuil cahaya yang awalnya sedang damai tiba-tiba saja menjadi heboh ketika seorang penjaga datang melaporkan kepada seorang tetua tentang apa yang terjadi di gerbang depan. Apa? Siapa yang berani datang? 10 kerajaan utama, ujar dari penjaga itu yang membuat para orang-orang tua ini mereka menjadi shock. Apa? Utusan dari 10 kerajaan utama? Mendengar berita gila di sini orang-orang tua itu mereka tidak memiliki sebuah pilihan lain selain harus berjuang habis-habisan karena memang saat ini tidak ada cara lain bagi mereka untuk dapat mempertahankan kuil cahaya sampai Master Kuil tiba. Baik, kami mengerti, ucap dari orang-orang tua ini. Sedangkan di arena luar, Huang Tua mudah saja bagi dirinya menembus area terdalam dari kuil cahaya. Ini sangat menyenangkan, ucap dari Huang Tua setelah dia menjatuhkan banyak kroci-kroci. Dan ketika Huang Tua dia sedang asik bermain-main di sini, Huang Tua dia juga cukup terkejut ketika ada seseorang yang dapat menyentuh dirinya dari belakang. Dan ketika dia ingin menepuknya dengan sepatu ajaib miliknya, ternyata yang baru saja datang adalah Feng Hao. Hei, Master, kau telah kembali. Maaf Master, aku tidak tahu kalau itu kau bakal datang secepat ini. Di sini Huang Tua dia juga mengatakan kalau para penjaga yang ada di tempat ini mereka semua udah hampir semuanya udah dibersihkan. Dan hanya tersisa sedikit lagi sebelum kita dapat menembus barisan para tetua yang ada di puncak sana. Di sini Feng Hao yang melihat sekitar dia pun cukup kagum dengan orang-orang yang dibawa oleh Huang Tua karena mereka tidak kesulitan untuk dapat menembus pertahanan dari kuil cahaya. Salam kepada Master Feng, ucap dari para murid-murid itu. Terima kasih atas kerja keras luar biasa dari kalian, sambut dari Feng Hao. Dan aku percaya kita dapat membuat kuil cahaya bubar dari tempat ini. Namun di sela-sela itu ada seseorang pria yang berujar kepada Feng Hao. Master Feng, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Kalau ini terasa sangat aneh. Benarkah? Apa itu? Tanya dari Feng Hao. Silakan katakan. Ya, Master Feng. Ini terasa sangat aneh. Walaupun kita berhasil membuat area bawah ini porak-poranda, tapi anehnya pihak puncak tidak memberikan sebuah aksi atau tindakan apapun. Tidak hanya pimpinan kuil, bahkan untuk para tetua saja mereka tidak ada satupun yang muncul. Ucap dari mereka. Kalau itu mah udah santai aja. Tidak perlu risau, kita hanya perlu menerobos ke area atas untuk melihat apa yang ada di atas sana. Ucap dari Feng Hao. Ya, betul. Karena Master telah mengatakan demikian, maka dari itu tidak perlu diragukan lagi. Ayo, lanjutkan pembersihannya dan kita akan naik ke atas. Ucap dari Huang Tua. Padahal sejatinya memang tidak ada yang perlu ditakutkan di tempat ini karena memang yang perlu ditakutkan adalah Huang Tua itu sendiri. Waduh. Dan karena telah mendapatkan perintah dari Feng Hao untuk terus merangsang masuk, maka dari itulah di sini para murid-murid itu mereka kini berjalan terus naik ke arah atas untuk dapat menyelesaikan misi yang telah mereka beban. Kok beban sih? Waduh. Dan karena tidak ada lagi para penjaga, maka dari itulah di sini para murid-murid ini mereka dapat membantu Feng Hao dengan mudah naik ke puncak. Namun begitu mereka memasuki area kuil utama di sini, ternyata alangkah terkejutnya bagi mereka karena kini ternyata tepat di hadapan mereka muncul ada beberapa sosok berjubah yang tidak diketahui. Hei, apa itu? Namun untuk Huang Tua dia juga langsung aja memberikan salam olahraganya. Tapi ternyata sosok yang ada di hadapannya itu adalah makhluk hijau yang aneh. Dan berpikir, hei, apakah orang-orang ini sudah habis apa bagaimana? Kok bentuknya aneh? Ucap dari Huang Tua. Tapi kalau itu benar, kalau sosok hijau itu mereka adalah orang-orang yang sudah habis, lantas siapa yang menaklukkannya? Padahal kita sebelumnya belum mencapai titik ini. Ucap dari mereka. Ya, mereka lah yang melakukannya sendiri. Sambut dari Feng Hao. Apa? Jadi kuil cahaya mereka menghabisi anggota kuil mereka sendiri? Tanya dari mereka. Ya,
Mungkin saja ini terlihat cukup aneh bagi kalian, tapi untuk kuil cahaya ini adalah hal yang sangat lumrah. Karena sejatinya aku pernah melihat mereka menggunakan beberapa orang untuk menjadikan mereka bahan untuk menciptakan sebuah boneka yang dapat bergerak. Dan aku menduga kalau sosok yang ada di hadapan kita ini, mereka adalah para korban yang esensi jiwa mereka telah diekstrak. Jadi maksudmu mereka adalah tiba-tiba saja ada seseorang yang tertawa dengan sangat keras dan berujar, ya, anak muda yang sangat luar biasa. Kau bisa menebak apa yang terjadi dengan sangat benar. Sungguh anak yang sangat luar biasa. Dan ternyata suara itu berasal dari para tetua dari kuil cahaya yang tiba-tiba saja muncul di hadapan mereka. Di mana orang-orang tua itu mereka berujar, lihatlah. Mereka adalah sosok orang-orang terhormat yang telah merelakan segalanya untuk dewa cahaya kami. Dan mereka merelakan segalanya, memberikan kekuatan mereka kepada kami untuk menjaga kuil cahaya ini dari orang-orang jahat seperti kalian. Ucap dari orang tua ini yang membuat Huang Tua dia kesal dengan orang-orang yang tidak tahu malu itu. Namun begitu Huang Tua dia akan memberikan salamnya kepada para orang-orang tua itu. Di sini para orang tua itu mereka langsung membangun sebuah susunan formasi bintang yang mereka gunakan untuk memanggil sosok iblis membuka sebuah gerbang neraka menarik mereka semua yang ada di atas sana untuk dihukum di dalam neraka. Ya, ini adalah hukuman karena telah membuat dewa kami marah, ucap dari orang tua itu. Dan hal itu jelas membuat Feng Hao, Huang Tua dan yang lainnya mereka kesal dengan apa yang coba dilakukan oleh para orang tua jahat itu dan langsung memberikannya aksi kepada orang-orang tua itu. Wah, sungguh orang-orang yang sangat aneh. Tapi di sini Feng Hao dia juga merasa ada yang aneh. Kenapa para orang-orang tua itu dapat tumbang dengan sangat mudah ketika mereka diberikan sedikit pelajaran? Tidak seperti orang-orang yang berasal dari tanah suci. Biasanya orang-orang yang dari tanah suci mereka cukup kuat, tapi kenapa mereka sangat lemah? Ini cukup membingungkan, pikir dari Feng Hao. Namun di sini, walaupun mereka semua dapat dengan sangat mudah dihancurkan, tapi ingat, mereka adalah seorang master formasi yang membuat Feng Hao dia hampir saja terjebak dan masuk ke dalam gerbang neraka yang akan menarik mereka dari bawah. Dan beruntung, Feng Hao dia dapat lolos dengan menggunakan teknik teleportasi miliknya. Tapi sayangnya tidak untuk rekan-rekannya yang lainnya. Mereka tertarik. Wah, formasi gila macam apa itu? Bagaimana bisa gerbang formasi itu terbuka dengan sangat cepat dan juga melebar? Pikir dari Feng Hao. Tapi di sini Feng Hao dia juga mencoba untuk berpikir keras tentang bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Padahal orang-orang tua itu beberapa dari mereka juga telah dihabisi. Lantas bagaimana bisa lubang-lubang itu justru semakin meluas? Bagaimana ini dapat terjadi? Pikir dari Feng Hao. Maka dari itulah ketika Huang Tua dia berniat untuk menghabisi tetua terakhir yang masih tersisa. Di sini Feng Hao dia langsung mencoba berteriak meminta kepada Huang Tua untuk menghentikan niatnya itu. Tidak, jangan lakukan itu, berhenti. Yang membuat Huang Tua dia menghentikan aksinya bahkan ketika sepatunya tinggal 10 cm lagi untuk dapat menghajar orang tua itu. Master, ada apa? Kenapa kau melarangku melakukannya tiba-tiba? Tanya dari Huang Tua. Namun ketika Huang Tua dia berhenti sejenak, tiba-tiba saja di tempat ini semakin chaos, semakin menjadi-jadi yang membuat Huang Tua dia langsung memutar arah dan terpaksa harus membawa Feng Hao keluar dari tempat ini dulu karena di tempat ini sangat berbahaya. Master, jangan khawatir, kita harus mundur dulu sejenak. Tidak, tolak dari Feng Hao. Kau terlalu bersifat impulsif Huang Tua, ucap dari Feng Hao. Jika kita membiarkan orang tua itu terluka dan semakin banyak orang yang habis di tempat ini, maka ini akan semakin berbahaya. Dan aku juga takut apa yang akan aku katakan kepada 10 kaisar lainnya nanti tentang kehilangan semuanya. Maka dari itu aku harus menghentikan ini semua, ucap dari Feng Hao yang memang dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia pun kembali ke bawah menarik salah seorang yang ada di bawah sana dan
ternyata yang ditarik itu adalah baju dari salah seorang tetua dari kuil cahaya dan langsung membantu dirinya memurnikan tubuhnya dan menyembuhkan semua luka-luka yang diterima oleh orang tua itu. Namun uniknya setelah hal itu dilakukan oleh Feng Hao, setelah orang tua itu tiba-tiba pulih, semua gerbang neraka yang ada di tempat ini langsung tertutup. Yang membuat Huang Tua dia bingung lah. Koiso, Master, apa yang kau lakukan? Trik apa yang sebenarnya terjadi? Tanya dari Huang Tua. Di sini Feng Hao dia berujar kalau ini adalah formasi arai 6 cahaya, di mana formasi itu dapat dipertahankan dengan menggunakan energi kehidupan. Maka semakin banyak orang yang binasa, maka formasinya akan semakin kuat dan juga makin mengerikan. Bukankah begitu, orang tua? Tanya dari Feng Hao kepada orang tua yang telah dia selamatkan itu. Ya, kau benar. Aku tidak percaya kalau kau benar-benar mengetahui rahasia dari formasi arai kami, ucap dari orang tua itu. Benarkah? Maka dari itu, jika semua orang yang ada di tempat ini mereka habis, maka pasti akan terjadi sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Wah, gila. Aku benar-benar tidak menduga ada formasi aneh yang seperti ini, ucap dari Huang Tua. Namun karena kerusuhan yang ada di tempat ini telah usai, maka dari itulah ayo kita habisi pimpinan kuil cahaya ini, ucap dari Feng Hao. Tidak ada. Master Kuil, dia tidak ada di tempat ini, ucap dari orang tua itu. Dan ternyata hal itu benar adanya ketika Huang Tua dia memeriksa seluruh area dari kuil cahaya. Ternyata memang tidak dapat menemukan pimpinan dari kuil cahaya di tempat ini. Woi, cepat katakan di mana mastermu berada. Jika tidak, aku akan menghabisimu, ucap dari Huang Tua. Tidak. Apakah kau pikir aku akan takut dengan ketiadaan? Jika aku takut, mana mungkin aku akan menggunakan formasi arai itu, ucap dari orang tua itu. Dan kalian hanyalah serangga, mana mungkin kalian bisa tahu di mana tuan kami berada, ucap dari si botak yang malah nantang balik. Waduh. Tapi di sini Feng Hao dia akan memberikan sedikit hal yang lebih baik. Tidak, bukan lebih baik, lebih buruk. Maksudnya lebih buruk daripada ketiadaan. Yaitu sesuatu yang akan terasa sedikit perih di setiap 3 hari sekali. Dan kini aku telah mengaktifkannya di dalam tubuhmu. Dan itu akan terasa seperti digigit serangga yang sangat-sangat banyak. Dan engkau akan merasakannya, ucap dari Feng Hao yang membuat si botak dia pun menganggap kalau Feng Hao dia sangat kejam. Bahkan kau lebih buruk daripada kuil cahaya diriku. Dasar kau penjajah. Dijitak dong. Si botak dijitak sama Huang Tua. Dari tadi kau bikin kesal aja. Namun ketika Feng Hao dia mengatakan kalau dirinya akan memulai aksinya kepada si botak ini, barulah si botak ini pada akhirnya dia mau membuka mulutnya. Kalau ternyata 2 tahun lalu Master Kuil telah pergi bersama dengan putranya, serta dia membawa beberapa persembahan pergi. Dan walaupun aku tidak tahu kemana mereka pergi, tapi aku yakin kalau mereka pasti pergi ke tempat suci dari kuil cahaya. Tapi aku tidak tahu di mana tempatnya. Melihat latar belakang mereka yang sangat kejam dan pergi ke tempat suci, maka dari itulah di sini Huang Tua dia pun mencoba dapat menebak kemana kira-kira orang-orang itu mereka pergi. Baiklah, aku rasa aku tahu di mana mereka pergi, ucap dari Huang Tua. Dan ketika Feng Hao dia mengkonfirmasi apakah putra dari Master Kuil adalah si Tengi Hijau, ternyata itu benar adanya. Membuat Feng Hao dia tidak mengira kalau ternyata si Tengi itu benar-benar adalah putra dari Master Kuil. Maka dari itulah menurutku akan lebih baik kita menghabisinya di saat dia masih seperti ini. Karena nantinya jika menunggu menjadi lebih kuat lagi, ini akan jauh lebih merepotkan. Karena Feng Hao tahu sepertinya sosok iblis yang dibicarakan itu adalah si Tengi ini. Si Tengi Hijau maksudnya. Waduh. Di sini Huang Tua dia juga berujar, Master, aku rasa aku tahu di mana mereka, ucap dari Huang Tua. Namun ketika Feng Hao dia akan pergi, di sini si botak dia pun meminta penawar atas apa yang telah dilakukan oleh Feng Hao kepada dirinya. Penawar? Penawar apaan? Kau hanya perlu makan banyak sayur dan juga kurangilah minuman berenergi itu. Nanti bisa sakit pinggang. Dan seringlah kau berolahraga agar badanmu tetap segar. Dan secara alami, kau akan tubuhmu menjadi lebih baik lagi dalam 1 bulan. Waduh, ucap dari Feng Hao yang membuat si botak ternyata aing dikibulin. Waduh. Dan kini Feng Hao dan juga Huang Tua yang memasuki sebuah ruang. Di sini Huang Tua dia bertanya, Master, apa kau benar-benar membuat orang itu menjadi rusak dari dalam? Tidak, aku cuman asal ngomong aja nakut-nakutin dia aja. Bahkan aku juga tidak mengira kalau ternyata dia malah percaya, ucap dari Feng Hao yang memang bangke juga. Waduh.
Sedangkan di sisi lainnya saat ini di Gunung Iblis, Master Kuil Cahaya dia masih setia menunggu putranya untuk kembali. Nak, sudah 2 tahun nak, kemana kau pergi nak? Aku masih menunggumu di tempat ini, aku menunggumu kembali. Ucap dari orang tua yang aduh kasihan juga cuy. Sebelum pada akhirnya ada distorsi ruang terbuka tepat di dekatnya. Dan dari dalam sana, ya Feng Hao dan juga Master Huang Tua dia muncul. Siapa kau? Ucap dari orang tua ini yang melihat Feng Hao datang. Namun di sini alih-alih menjawab pertanyaan dari orang tua itu, di sini Feng Hao dia berujar, "Hei, kau pasti adalah Master Kuil Cahaya. Sekarang di mana bocah tengik itu?" Mendengar apa yang diucapkan oleh si Feng Hao, membuat orang tua ini dia pun tahu kalau sepertinya bocah yang ada di depannya ini adalah sosok bocah yang selama ini menjadi lawan bagi putranya. Maka dari itulah dia akan membalaskan dendam putranya dengan tangannya sendiri. Dan ketika dia melepaskan sebuah serangan yang sangat berbahaya, membuat Huang Tua dia pun langsung masang barrier pertahanan untuk Feng Hao. "Master, ini berbahaya." Serangan dari orang tua itu langsung dapat dipatahkan oleh Huang Tua, bahkan dapat ditekan balik yang membuat Feng Hao dia pun sadar kalau Huang Tua ini dia memang bukan kaleng-kaleng bah. Siapa kau sebenarnya? Ucap dari orang tua itu yang melihat serangannya dapat dipatahkan dengan sangat mudah. "Tidak, kau tidak perlu tahu siapa kami," ucap dari Huang Tua. "Namun yang perlu kau lakukan sekarang adalah beritahukan kami di mana si Tengi itu pergi. Dia sudah pergi, iblis itu. Dia pergi dengan iblis itu," ucap dari orang tua ini. "Apa? Iblis? Apa maksudmu?" ucap dari Feng Hao. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua itu, membuat di sini Huang Tua dia tidak lagi dapat menahan emosinya dan langsung memberikannya salam olahraga. "Masih bisa kau berbohong rupanya. Aku masih dapat merasakan kekuatan dari iblis itu di dalam gunung ini," ucap dari Huang Tua. "Tidak. Iblis itu, dia telah pergi dan dia pergi membawa tubuh putraku," ucap dari orang tua itu. Dan ini pasti sudah direncanakannya oleh iblis itu mengambil alih tubuh putraku. Iblis itu dia benar-benar ingin mengambil tubuh putraku, ucap orang ini yang udah mulai geser mungkin isi kepalanya. Namun ketika mereka mencoba untuk mencari tahu lebih banyak lagi dari orang tua ini, ternyata muncul satu sosok lainnya lagi. Sosok seorang pria berjubah hitam yang sebelumnya itu dia kini datang kembali langsung bertemu dengan Feng Hao dan juga Huang Tua. Dan kedatangan orang tua ini dan apa tujuannya kepada Feng Hao, apakah dia jahat, apakah dia baik, akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa, bye, thank you untuk Feng Hao. Happy weekend dan salam lagi, selamat malam minggu. Waduh.